Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga stamina tubuh, makan cukup, sayur, buah, dan istirahat yang cukup. Tapi kalau pagi bangun, habis sholat subuh, tidak tidur lagi. Oke? Ya, baiklah anak-anak. Setelah kemarin kalian menghadapi PTS, penilaian tengah semester, dan sudah berakhir, maka sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, materi bab 3 mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, untuk struktur dan fungsi tumbuhan pada bab ini sebagian sudah dipelajari baik waktu kalian masih SD maupun pada materi yang sebelumnya. Ya. Oke. Baiklah. Kita pada materi ini kita akan bahas tentang akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ya. Baiklah, kita akan mulai pada materi yang pertama di bab yang ke-3 ini. Ya, siap ya sayang ya? Oke. Sekarang kompetensi apa yang harus kalian miliki setelah belajar tentang bab ini adalah yang pertama, dapat menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Kemarin kalian juga sudah belajar ini ya, bahkan sudah mengumpulkan tugas ini, yaitu pada bab tentang tumbuhan. Ya. Selanjutnya, kalian juga nanti harus dapat menyajikan suatu karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Jadi kaitannya dengan struktur tumbuhan, teknologi apa yang diterapkan, ya? Seperti di sini ada contoh salah satunya. Ada struktur daun, nanti menginspirasi apa gitu ya. Ini mirip apa ya? Nah, ini daun nih. Mirip apa? Paving ya. Oke. Kemudian yang ini buah apa? Durian. Ya, bentuknya yang berduri menginspirasi orang membuat bangunan seperti kulit durian. Ya. Oke. Nah, seperti itulah kurang lebih nanti gambarannya ya. Kemudian, materi apa yang akan kita pelajari? Materi yang akan kita pelajari pada bab ini ada 3. Yang pertama, struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Yang kedua, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ya. Dan yang ketiga, teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Ya. Tujuannya apa? Membantu kalian memahami bagian-bagian penyusun tubuh tumbuhan serta fungsinya bagi tumbuhan dalam melakukan proses dalam kehidupannya. Kenapa ini perlu? Karena tumbuh-tumbuhan adalah produsen ya. Jadi kita membutuhkan bantuan tumbuhan untuk merubah senyawa-senyawa anorganik menjadi senyawa organik, senyawa yang bisa dikonsumsi oleh kita ya. Nah, karena tumbuh-tumbuhan nih, kalian masih ingat sifatnya adalah apa? Autotrof ya. Dapat membuat makanan ya. Bantuan apa? Sinar matahari. Kenapa dia bisa? Karena punya klorofil. Ingat ya, itu materi kelas 7 ya. Baiklah. Kita lanjutkan. Nah, tahukah kamu apa aja organ penyusun tubuh tumbuhan? Udah tahu lah ya ini. Oke. Jaringan apa saja yang menyusun tubuh tumbuhan? Nah, ini mesti diingat-ingat lagi ya. Itu materi yang kalian kelas 7. Jaringan-jaringan pada tumbuhan. Ya. Kemudian apa fungsi organ-organ dan jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan? Tentunya fungsinya berbeda-beda ya. Baiklah. Kita langsung masuk ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama
yang ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas yang pertama ini saja. Nah, struktur dan fungsi akar, batang, dan bunga. Ya. Kemudian kita masuk ke materi pertama. Ya. Ini adalah organ-organ penyusun tubuh tumbuhan. Masih ingat ya? Ini tumbuhan keseluruhan dari ujung batang sampai ujung akar. Ya. Jadi ada bagian akar. Nah, akar ini umumnya di dalam tanah, ya. Kemudian ada batang. Nah, ini struktur jaringan batang. Yang ini struktur jaringan akar, ya. Kalau di bawah mikroskop ini kita potong, membujur itu begini gitu ya. Kalau melintang ini potong tep begini. Kalau membujur motongnya memanjang gitu ya. Kemudian ini kalau kita potong melingkar bagian batang strukturnya seperti ini. Nah, kalau gambar seperti ini apa? Masih ingat nggak nih? Ini berarti dikotil. Kita lihatnya apa dari sini nih? Ya. Dari berkas, susunan berkas pengangkut. Kemudian ini buah. Di dalam buah ada biji, ya. Di dalam buah ada biji. Ini daun, ini bentuk daun. Ini bagian daun. Kemudian juga ada bagian bunga. Bunga ini sebetulnya apa? Ini adalah perubahan bentuk dari daun, ya, perubahan bentuk dari daun, kemudian mengalami perubahan menjadi bentuknya bervariasi. Nanti ada tujuannya, kenapa jadi warnanya, ada warnanya seperti ini, apa tujuannya dan lain sebagainya, ya. Oke. Ini bagian-bagian tubuh tumbuhan, ya. Ini ada bijinya, ini struktur akar, ya. Kalau kita potong, kemudian ini akar ini kalau kita potong melintang, ini kalau ini membujur, ini potongan melintang. Kemudian ini batang, struktur batang, ya. Ini yang di atas adalah batang monokotil, yang ini dikotil. Jadi deretan yang di atas ini adalah untuk tumbuhan monokotil, yang di bawah adalah tumbuhan dikotil. Jadi berbeda. Nah, nanti tumbuhan dikotil dan monokotil. Kemudian daun, ini ada daun. Ini daun monokotil, ini daun dikotil. Yang ini bunga. Kalau kelipatannya 3 itu adalah dikotil, monokotil, ya. Kemudian ini kalau 5, lihat kelipatannya 5 itu adalah dikotil, ya. Jadi atas ini adalah bentuk untuk yang dikotil, yang di bawah adalah struktur-struktur atau bentuk yang monokotil. Kebalik lagi, Bu. Yang ini adalah monokotil, yang di atas, yang di bawah adalah dikotil. Maaf ya. Selanjutnya kita masuk ke masing-masing bagian. Jadi organ-organ penyusun tubuh tumbuhan. Yang pertama kita akan bahas tentang akar, ya. Akar. Akar, struktur akar biasanya dia berada di bawah permukaan tanah, ya, kayak tadi di gambar pertama. Kemudian akar tidak berbuku-buku, jadi tidak ada sekat-sekat, ya. Pertumbuhannya geotropisme positif, berarti apa? Dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan menuju ke arah pusat bumi atau gaya gravitasi, maka dikatakan geotropisme positif. Dia juga bisa tumbuh bila ada air, akan mengarah ke air, maka gerakan dia juga dikatakan sebagai hidrotropisme, dipengaruhi air, mengarah ke air. Ingat, tropisme itu adalah dipengaruhi arah datangnya rangsang, ya. Kemudian tidak berwarna hijau, ya, biasanya warnanya agak pucat, ya, coklat muda, krem, bahkan putih gitu, ya. Bentuknya meruncing ke ujung, jadi ke ujung meruncing. Nah, fungsi dari akar ini yang utama adalah menambatkan tumbuhan pada media tumbuh supaya dia kokoh, ya, berpegangan pada media, ya, supaya nggak gampang roboh. Kemudian menyerap air dan mineral dari dalam tanah, ya. Ini untuk bahan apa nanti? Untuk bahan fotosintesis, ya. Kemudian menyimpan cadangan makanan. Jadi beberapa akar dapat menyimpan cadangan makanan.
Kemudian juga fungsi tambahan yang lain, ada beberapa akar yang menyerap oksigen dan nitrogen atau sebagai akar nafas. Nah, untuk akar nafas ini pada ujungnya melakukan satu gerakan geotropisme negatif. Contohnya ini, nah, nih. Ini akar nafas pada tumbuhan air, bakau misalnya ya, yang hidup di rawa-rawa. Maka dia perlu karena kalau di sana kandungannya itu cukup asam ya. Jadi tanah di bawah itu asam, maka dia perlu mencari oksigen dan nitrogen dari udara. Maka dia mencuat ke atas. Maka ujung-ujung akarnya gerakannya adalah geotropisme negatif ya. Yang ini sistem perakaran. Sistem perakaran ada dua, serabut. Nah, serabut, lihat pada serabut nih, pada bagian pangkal dari batang langsung seperti terpotong ya, kemudian muncullah akar-akar yang kecil, akar serabut. Ini namanya akar adventif atau tambahan. Jadi pada saat perkembangannya ini bagian akar yang ujung harusnya ke bawah itu mati, kemudian akan digantikan oleh akar-akar adventif ya. Umumnya ini pada tumbuhan monokotil ya, tumbuhan yang berbiji satu. Contohnya apa ya? Kelapa gitu ya, yang gede aja gampang gitu ya. Kemudian ada perakaran tunggang. Nah, perakaran tunggang ini akarnya, akar utama itu sampai, akar utama atau primer itu sampai ke bawah terus ya, sampai ke bawah terus dia tetap tumbuh sampai tua ya. Dan di bagian sisi samping dia memperluas bidang permukaan penyerapan dengan cabang-cabang dan rambut akar ya, namun tidak sebanyak ini kan serabut banyak ya langsung jumlahnya, kalau ini enggak. Jadi ini adalah akarnya masih, akar utamanya masih ada, akar pokoknya masih ada atau primernya masih ada ya. Ini biasanya adalah pada tumbuh-tumbuhan dikotil, karena tumbuhan dikotil biasanya bisa besar-besar sehingga dia membutuhkan cengkeraman atau pegangan yang kokoh ya. Ini makanya akarnya adalah akar tunggang ya. Kemudian kalau kalian mencabut pohon yang berakar tunggang itu akan sulit, tapi kalau serabut itu mudah ya. Nah, ini yang berikutnya yang di bawah ini adalah gambar akar yang memiliki fungsi tambahan menyimpan cadangan makanan ya. Contohnya nih singkong ya, gembung di sini ya, menyimpan cadangan makanan amilum hasil fotosintesis. Kemudian ini bengkoang juga sama ya. Jadi pada akar, beberapa akar tumbuhan dapat menyimpan cadangan makanan ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ini mengingat materi sebelumnya ya. Oke. Baiklah, kita masuk ke bagian atau organ tumbuhan yang lain, yaitu batang. Naik ke atas ya. Struktur dan fungsi pada batang. Struktur batang umumnya berada di atas permukaan tanah ya. Walaupun nanti ada beberapa tanaman yang batangnya ada di bawah tanah ya, menjadi rizoma, masih ingat ya. Oke. Kemudian umumnya dia panjang, bentuknya bulat atau silinder. Jadi bulat yang memanjang kayak silinder, kayak tabung ya. Gerakannya geotropisme negatif karena menjauh dari gaya gravitasi atau pusat bumi. Dia berbuku-buku, makanya terkadang banyak ruas-ruasnya, ada batas-batasnya ya. Kemudian ke bagian atas atau apikal itu meruncing, jadi meruncing ke bagian atas. Nah, bentuk batang itu ada dua macam. Yang satu batang yang tidak bercabang. Yang tidak bercabang atau lurus seperti ini biasanya adalah masuk ke dalam kelompok tumbuhan monokotil ya. Kemudian ada yang bercabang seperti ini. Nah, yang bercabang, batangnya bercabang, ini adalah tumbuhan dikotil. Jadi kalau ada tumbuhan, oh cabang-cabang, itu berarti dia masuk kelompok dikotil ya. Misalnya mangga, rambutan, oh banyak itu ya, banyakkan buah-buahan itu kebanyakan adalah dikotil ya, yang berdaging ya. Lengkeng apa segala macam. Kalau ini yang monokotil contohnya adalah yang lurus itu bambu padi gitu ya, rumput itu batangnya lurus-lurus ke atas. Kemudian tebu ya, itu juga monokotil. Jagung itu juga monokotil karena lurus, tidak bercabang
ya. Kemudian apa fungsi dari batang? Fungsi dari batang adalah menyokong bagian tumbuhan yang di atas. Apa aja yang disokong? Misalnya nanti yang akan kita bicarakan adalah daun, kemudian bunga, buah. Yang menyokong adalah batang, ya. Kemudian fungsi batang yang lain sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar, karena dia memiliki apa? Memiliki berkas pengangkut yang disebut dengan xilem, ya, xilem, ya. Kemudian juga dia sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun. Kalau ini dari akar, air dan mineral yang menuju daun. Kalau ini bekas pengangkutan hasil fotosintesis dari daun disebar ke seluruh tubuh tumbuhan. Kenapa begitu? Karena di batang memiliki jaringan yang nanti kita pelajari pada materi berikutnya. Tapi yakin kalian sudah ingat lah ya, masih ingat-ingat bahwa di sini karena memiliki apa? Phloem, berkas pengangkut phloem. Ya. Kemudian fungsi tambahan yang lain pada beberapa tumbuhan, batangnya bisa menyimpan cadangan makanan. Umumnya ini adalah batang-batang yang menggembung agak lebih dekat ke tanah, ya. Ini contohnya talas, ya. Kalau di Bogor mah banyak talas Bogor gitu ya. Kemudian kentang. Nah, ini kentang yang sudah mulai bisa tumbuh karena nanti keistimewaan dari batang yang dapat menyimpan cadangan makanan, dia bisa disebut sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, ya. Kemudian ini ubi jalar, ubi juga itu adalah batang yang menyimpan cadangan makanan. Umumnya cadangan makanannya adalah hasil fotosintesis, yaitu amilum, ya. Masih banyak batang-batang yang menyimpan cadangan makanan, termasuk batang yang ada di bawah tanah, yaitu misalnya rimpang, ya, kunyit, ya. Jadi ada batang-batang yang tumbuhnya di bawah tanah, ya, lengkuas, kunyit, kemudian apalagi itu jahe, ya, kemudian yang buat kebanyakan dipakai buat bumbu, ya, buat bumbu, ya. Oke, dia juga menyimpan cadangan makanan, ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian atau organ tumbuhan yang lain, yaitu daun. Untuk daun, strukturnya dia menempel pada batang, ya. Kemudian bentuknya tipis dan lebar. Jadi kalau kita bandingkan antara panjang lebar dengan ketebalan, itu tebalannya kecil, ya. Jadi dikatakan tipis, gitu ya. Kemudian mengandung zat warna hijau, yaitu klorofil, ya. Oke, bagian-bagian daun. Nah, ini bagian-bagian daun, ini ada helai daun, ini tulang daun, berarti di sini ada xilem, ada phloem, gitu ya. Kemudian ini pelepah daun, sebenarnya namanya pelepah. Ini pelepah bagian sisi bawah, ya. Bagian sisi bawah ada pelepah daun, kemudian ini tangkai daun, kemudian ini ada daun kecil lagi yang baru tumbuh, ya, ada tangkainya, ada helai daun, ada sisi pelepah daun, ya. Kemudian pertulangan daun. Pertulangan daun juga pada tumbuh-tumbuhan berbeda-beda. Kalau tumbuhan itu masuk ke dalam kelompok monokotil, itu biasanya pertulangan daunnya sejajar, ya. Sejajar itu membentuk satu garis lurus atau lengkung, ya, bisa sejajar, jadi bisa berjajar melengkung, ya. Kemudian kalau yang dikotil bervariasi, ya. Jadi ini yang sejajar dan melengkung, ini berarti tandanya dia adalah daun dari tumbuhan monokotil. Kemudian kalau yang bentuknya menjari atau menyirip seperti pertulangan ikan, ya, ini berarti daun punyanya siapa? Daun dikotil, dua ini, ya, menjari sama menyirip. Kalau melengkung dan sejajar ini punyanya tumbuh-tumbuhan monokotil, ya. Ini padi, gramine, rumput-rumputan, jagung dan lain sebagainya. Tebu, ini sejajar. Nah, kalau yang melengkung contohnya apa? Contohnya kalau yang melengkung adalah yang suka merambat di
dinding ya. Nah, itu misalnya sirih macam-macam, sirih hijau, sirih putih, terus ada sirih yang percak-percak yang buat hiasan dan lain sebagainya. Kemudian fungsi bentuk-bentuk daun. Sebelum fungsi daun, bentuk-bentuk daun itu sangat bervariasi ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang panjang tapi kemudian meruncing seperti ini, meruncingnya tajam gitu ya. Kemudian ada yang panjang, meruncingnya tidak terlalu tajam gitu ya. Ada yang bentuknya seperti heart ya. Kemudian ada yang oval ya, oval mendekati lancet lah, banyak sekali bentuk-bentuk daun ya. Ini bentuk-bentuknya daun. Oke. Nah, fungsi dari daun yang utama adalah mengambil CO2, karbon dioksida sebagai bahan untuk fotosintesis, mengatur penguapan atau transpirasi, karena di situ pada bagian daun nanti kalau kita bicara struktur ada stoma ya. Kemudian untuk pernafasan atau respirasi ya, mengeluarkan oksigen sebagai hasil buangan dari fotosintesis, tempat berlangsungnya fotosintesis karena dia memiliki klorofil. Itu untuk struktur, dicampur nanti jaringannya, tapi untuk jaringan berikutnya kita pelajari ya. Nah, kita bahas selanjutnya adalah mengenai fotosintesis karena istimewa ya. Mengapa tumbuh-tumbuhan merupakan satu makhluk hidup yang autotrof? Jadi ini penentu utama ya, bahwa kehidupan di bumi itu yang pertama harus ada matahari. Nah, yang kedua harus ada ini tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan memiliki bagian yang disebut dengan klorofil sehingga dia bisa melakukan fotosintesis, merubah zat-zat yang ada dari dalam tanah yang anorganik menjadi zat atau senyawa, menyatukan menjadi senyawa yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup, yaitu senyawa organik, merubah anorganik menjadi organik. Kita bahas mengenai fotosintesis. Fotosintesis. Jadi proses fotosintesis ini terjadi di daun di bagian klorofil. Enak ya. Bahan dasarnya ada dua yang utama, yaitu CO2, karbon dioksida, dan air H2O. Ya, CO2 diambil dari udara, H2O diambil dari dalam tanah. Ya. Syarat adanya fotosintesis itu bila ada cahaya matahari dan juga adanya klorofil. Jadi kalau manusia tidak ada klorofil, maka tidak bisa melakukan fotosintesis. Hasil dari fotosintesis hasilnya adalah ini, glukosa dan oksigen. Glukosa itu gula, ini oksigen. Hebat ya tumbuh-tumbuhan itu ya, luar biasa ya. Nah, nanti glukosa oleh tumbuh-tumbuhan dengan proses polimerasi akan disusun menjadi amilum atau pati ya. Amilum atau pati, kalian bilang tepung ya. Nanti amilum ini akan disimpan di dalam bagian tumbuhan. Siapa yang menyimpan? Bisa di akar, contohnya singkong tadi ya. Kemudian bisa disimpan di batang, contohnya di sagu, ubi jalar dan lain sebagainya. Atau bisa disimpan di buah, contohnya adalah padi, gandum gitu ya. Nih. Jadi inilah proses fotosintesis. Ini bahan dasarnya hanya ada dua macam dan ini hasilnya ya. Ini disimpan, ini dibuang. Oke ya. Oke. Baiklah. Kita masuk ke ini. Kenapa ini karbon dioksidanya dibutuhkan 6 molekul, airnya 6 molekul untuk membentuk 1 molekul glukosa. Kita perhatikan C6, C-nya harus ada 6, maka ini harus 6, jumlahnya harus 6. Hidrogen, untuk membentuk glukosa butuh hidrogen 12, maka H2-nya juga butuh 6 ya. Oksigennya dibutuhkan 6, maka ngambil di sini oksigennya 6. Ada sisa yaitu O2-nya, udah O2 ada 6 molekul oksigennya, ada 6 di sini. Nah, oksigen ini nanti akan dilepas ya, tadi bernapas dikatakan ya.
CO2-nya, ngambil CO2, keluarlah oksigen. Jadi kita memanfaatkan oksigen untuk pernapasan kita manusia, ya. Jadi hasilnya bagus ya. Untuk oksigen kita manfaatkan oleh kita manusia dan hewan-hewan untuk bernapas, ya. Dan pada saat kita selesai bernapas, kita mengeluarkan CO2 kan, dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai bahan dasar fotosintesis. Jadi timbal balik. Nah, kita mengambil hasil tumbuh-tumbuhan, buangan tumbuh-tumbuhan, kemudian kita mengeluarkan buangan, tumbuhan memakai. Namun, kalau kadarnya tidak seimbang, maka kita akan menjadi sesak napas. Maka kita harus tetap menjaga kondisi jumlah tumbuhan ini memenuhi untuk kehidupan hewan-hewan dan manusia terutama, yaitu oksigennya, supaya dia menghasilkan oksigen banyak. Karena kita aktivitasnya kita bisa bergerak bebas aktif. Kalau tumbuh-tumbuhan di tempat, ya, tentu hasil oksigennya tidak satu tumbuhan mungkin tidak mencukupi untuk satu manusia, maka dibutuhkan banyak tumbuhan. Maka di rumah kita jangan lupa kita juga harus banyak menanam tumbuh-tumbuhan untuk membantu menghasilkan oksigen dan memanfaatkan CO2 sebagai hasil buangan kita dimanfaatkan oleh tumbuhan. Ya, jadi harus imbal balik. Nah, disinilah yang disebut keseimbangan alam. Allah itu luar biasa, menciptakan kita manusia setelah mereka ada, setelah tumbuh-tumbuhan itu ada. Ya, maka kita jangan pernah lalai, jangan pernah lupa, selalu bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Nah, hasil yang keduanya, glukosanya kita pakai sebagai apa? Energi. Nah, kita kan makan buah, kita makan batangnya itu sagu gitu ya. Kemudian kita makan singkong. Itu untuk apa? Nanti untuk olah untuk tubuh kita dirubah menjadi energi. Ya. Oke. Baiklah, kita masuk ke organ tumbuhan yang lain. Sebelum masuk ke organ tumbuhan yang lain, kita masih bicara tentang daun ya. Apa betul hasil dari fotosintesis itu adalah glukosa, gula yang kemudian dirubah menjadi amilum? Apakah ini betul? Nah, kita membuktikannya dengan ujian atau praktik seperti ini. Nah, ini menyelidiki adanya amilum sebagai hasil fotosintesis. Jadi kita sebagian dari tumbuhan ditutup dengan aluminium foil ya, kemudian supaya nggak lepas diisolasi ya. Setelah itu tunggu beberapa saat ya, di mata siang ambillah, misalnya sore hari diambil, habis itu ya diambil satu bagian helai tumbuhan ya, kemudian supaya ambillah 3 gitu ya, sama yang tidak. Oke. Kemudian yang kedua, daun yang sudah tadi ditutup amilum dan dibiarkan selama beberapa jam sampai sore hari, kemudian dilayukan pada air mendidih ya. Jadi pakai air panas saja cukup, kemudian kita masukkan ke dalam air yang mendidih ya. Kemudian setelah itu klorofilnya dilarutkan ke dalam alkohol. Jadi cemplungkan aja ke alkohol ya. Tapi hati-hati, kalau memanaskan alkohol tidak boleh langsung, nanti terlalu panas terbakar ya. Nah, jadi pada air yang panas masukkan saja alkohol, pakai kalau di rumah tidak ada tabung reaksi, pakai botol-botol bisa ya, pakai bekas botol gitu ya. Nah, yang kecil-kecil gitu kan ada ya, tidak harus sekecil ini. Kemudian di alkoholnya langsung yang ada di dalam botol direndam di dalam air panas. Nah, daunnya ada di situ. Tujuannya untuk apa? Supaya klorofilnya itu larut dalam alkohol ya, sehingga nanti akan keluar dari pegangan jaringannya ya, atau dari selnya. Kemudian setelah itu ditetesi seluruhnya, ditetesi dengan yodium. Kalau nggak ada yodium bisa pakai betadin. Jadi ini bisa diganti dengan betadin. Maka akan muncul seperti ini. Pada daun yang ditutupi oleh aluminium foil warnanya pucat, sedangkan yang tidak warnanya biru kehitaman.
Ya, ini menandakan biru kehitaman ini yang melakukan fotosintesis itu menghasilkan amilum. Yang ditutup tidak ada amilum yang dihasilkan. Ya, cara kerja ini ada pada buku pegangan kalian, ya. Lihatlah di halaman 114 dan 115. Silahkan dikerjakan. Nanti buatlah kesimpulan sama pembahasan. Tugas ini merupakan proyek yang bisa kalian lakukan 1 minggu. Jadi setelah 1 minggu, 10 hari lah ya, kalian bisa kumpulkan ke ibu melalui WeChat seperti biasa, ya. Oke, sekarang kita masuk ke organ tumbuhan yang lain, yaitu bunga. Untuk bunga, strukturnya ada perhiasan bunga dan ada alat reproduksi pada bunga. Perhiasan bunga itu apa? Misalnya mahkota, kelopak, tangkai itu termasuk perhiasan bunga, ya. Alat reproduksinya apa? Ada putik, ada benang sari, ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bunga. Fungsi dari bunga, tempat terbentuknya alat reproduksi seksual, yaitu apa? Menghasilkan, kalau putik menghasilkan sel telur, sedangkan pada benang sari menghasilkan serbuk sari, ya. Nah, macam-macam bunga kita ingat kembali waktu SD kalian pernah belajar macam-macam bunga. Ada yang dikatakan bunga lengkap, ada bunga tidak lengkap, ada lagi bunga sempurna. Apa itu bunga lengkap? Bunga lengkap ini contoh dari bunga lengkap. Ada perhiasan bunganya lengkap, ada struktur dari alat reproduksi jantan dan reproduksi betina. Itu namanya bunga lengkap. Bunga tidak lengkap itu apa? Bunga tidak lengkap contohnya adalah tidak memiliki salah satu bagiannya, tidak ada mahkota, ini tidak ada perhiasan bunga mahkota, tidak ada, atau dia hanya memiliki putik saja, terus yang satunya lagi hanya memiliki benang sari saja. Jadi alat kelaminnya tunggal, ya. Kemudian bunga sempurna itu bunga, bedanya dengan bunga lengkap, yang pasti dia memiliki alat reproduksi jantan dan betina. Cukup memiliki alat reproduksi jantan dan betina, itu sudah dikatakan bunga sempurna. Tapi ini tidak lengkap, ya. Nah, contoh yang bunga tidak lengkap nih, misalnya ini, ya. Bunga apa ini? Kamboja, ya, Kamboja. Kemudian bunga kelapa. Kalau ini ada yang jantan, ada yang betina, maka dikatakan bunga tidak lengkap. Kalau yang ini tidak memiliki perhiasan bunga, gitu ya. Bunga kelapa, ya, kemudian bunga apa lagi itu, palem, ya, sekelompoknya lah, gitu ya. Oke, kita masuk ke materi yang organ terakhir, yaitu struktur dan fungsi buah. Jadi struktur buah itu ada kulit buah, ada daging buah, ada biji, ya. Nah, ini bagian-bagiannya, ini kulit buah, ini daging buah, dan ini bijinya nih, ya. Bagian biji ini ada bagian-bagian tersendiri, ya. Oke, ada endosperm, ada embrio, ya. Kemudian fungsi dari buah melindungi calon individu baru. Jadi untuk melindungi biji, ya. Calon individu barunya adalah biji. Nah, ini untuk melindungi dari segala macam gangguan cuaca dan lain sebagainya, benturan dan lain sebagainya, makanya ada daging buah. Macam-macam buah, ada buah sejati. Kalau buah sejati terbentuk dari bakal buah, ya, atau fum, sedangkan buah semu itu terbentuknya dari bakal buah plus bagian lain dari bunga yang malah kadang menjadi bagian utama dari buah. Contohnya ini bijinya, ini jambu monyet, ya. Ini bijinya. Ini kalian menganggap buah, padahal ini adalah tangkai buahnya yang menggembung, menyimpan cadangan makanan. Kemudian ini buah arbe, itu juga buah semu. Kemudian ini nangka juga buah semu, ya. Jadi terbentuknya dari bakal buah, bahkan di sini lebih dari satu bakal buah, dan juga ada bagian-bagian dari
buah yang bagian-bagian dari bunga yang menjadi buah ya. Oke. Ini buat bedanya buah semu dengan buah sejati. Sejati hanya terbentuk dari bakal buah. Kalau ini bisa terbentuk dari tambahannya bagian yang lain, bisa tangkai buahnya, bisa bakal buah yang lebih dari satu ya. Ada dikatakan buah majemuk nanti ya. Buah semu ini macam-macam, ini tunggal, ini majemuk ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian tadi buah biji. Ini yang terakhir, struktur dan fungsi biji. Ini organ biji yang ada di dalam buah. Ada kulit. Nah, maafin ini belum diganti nih ya. Nih, struktur dari buah ada kulit, struktur dari biji ada kulit biji, ada plumula, ada radikula ya. Epikotil, hipokotil, kotiledon. Ini adalah biji dari dikotil. Kemudian untuk biji, nah ini sebagai individu baru. Nah ini pada monokotil. Kalau pada monokotil itu ada istilah yang namanya endosperm, cadangan makanan. Ya, ini jaringan, masih jaringan buahnya ada. Ini jagung ya. Ini ada kulit biji sama, ya. Ada epikotil sama, ada radikula, ada plumula sama, ada koleoptil, ya. Kemudian, nah ini ada koleoriza, ya. Kalau di sini radikula, ini koleoriza ya. Kemudian yang lain adanya endosperm. Ini bedanya biji monokotil dan dikotil. Ya, ini strukturnya. Jadi fungsinya adalah sebagai individu baru, ya, atau calon individu baru, individu muda. Kita tutup materi hari ini dengan kita diskusikan mengenai perbedaan bentuk dari akar, batang pada tanaman dikotil dan sebutkan perbedaannya. Oke. Yang kedua, sebutkan bahan baku pada proses fotosintesis dan hasil dari proses fotosintesis. Tadi sudah ya, sudah bisa lah ya. Sebutkan fungsi dari bunga dan sebutkan perbedaan biji monokotil dengan dikotil. Ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini pada materi yang pertama ini, bab yang ketiga, kita cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, kita akan bertemu kembali pada minggu depan, pertemuan yang kedua pada materi bab yang ketiga, ya. Tentang apa? Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kalau tadi kan organ tumbuhannya, nah besok yang kita bahas adalah yang menyusun organ itu jaringan apa saja, gitu ya. Sebagian tadi udah dibahas, ada xilem, fluem dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat. Allahu Akbar.